Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Kurniasari. Saya mahasiswa aktif Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Model Guided Discovery Learning berbasis media pembelajaran audiovisual YouTube dalam meningkatkan prestasi belajar IPA kelas 5 materi konduktor dan isolator melalui aplikasi Zoom Meeting di SDN Baru 01 Pagi. Latar belakang masalah. Pembelajaran dilaksanakan dalam jaringan atau daring oleh setiap satuan pendidikan. Maka dari itu, para pendidik atau guru harus dapat menyiapkan kegiatan pembelajaran dengan baik dan efisien agar para peserta didik dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik dan tujuan pembelajaran dapat terlaksanakan. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada, guru seharusnya dapat memanfaatkannya dengan sebaik mungkin untuk kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan tingkat pemahaman peserta didiknya. Akan tetapi, masih ada kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan hanya mengandalkan buku materi dan soal latihan yang biasa digunakan pada saat sebelum pandemi, sehingga pemahaman peserta didik hanya sebatas pada buku materi tersebut saja, sehingga prestasi belajar siswa tidak begitu mengalami banyak peningkatan. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan, maka identifikasi masalah yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu 1. Media dan model belajar yang digunakan masih menggunakan yang lama. 2. Pembelajaran dilaksanakan secara daring, maka guru harus menyiapkan kegiatan pembelajaran dengan baik dan efisien agar tujuan pembelajaran dapat terlaksanakan. 3. Prestasi belajar siswa tidak begitu banyak peningkatan. Batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah yang dijelaskan, maka batasan masalah pada penelitian yang akan diteliti ini yaitu pengaruh model Guided Discovery Learning berbasis media pembelajaran audiovisual YouTube dalam meningkatkan prestasi belajar IPA, materi konduktor, dan isolator kelas 5 melalui aplikasi Zoom Meeting di SDN Baru 01 Pagi. Rumusan masalah. Apakah terdapat pengaruh model Guided Discovery Learning berbasis media pembelajaran audiovisual YouTube dalam meningkatkan prestasi belajar IPA kelas 5, materi konduktor dan isolator melalui aplikasi Zoom Meeting di SDN Baru 01 Pagi? Manfaat penelitian. Manfaat penelitian ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu 1. Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau informasi bagi masyarakat mengenai pengaruh media pembelajaran audiovisual YouTube dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. 2. Untuk memperkuat teori bahwa penerapan dan pengembangan model pembelajaran yang baik dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Kemudian, manfaat praktis. 1. Bagi guru. Para guru dapat mengetahui model dan media pembelajaran yang bisa meningkatkan prestasi belajar siswa. Kedua, bagi siswa, para murid dapat memahami dan mengimplementasikan dengan baik mengenai materi yang diajarkan. Kajian teori pada penelitian ini yaitu prestasi belajar, pembelajaran IPA, model Guided Discovery Learning, media audiovisual, YouTube, dan aplikasi Zoom Meeting. Penelitian yang relevan. Penelitian yang dilakukan oleh Jusmiana 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media audiovisual terhadap hasil belajar matematika siswa di SMP Negeri 1 Libureng, Kabupaten Bone. Berdasarkan hasil penelitiannya, peneliti pada penelitian tersebut menyimpulkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan menggunakan media audiovisual atau video terhadap hasil belajar matematika siswa di SMP Negeri 1 Libureng, Kabupaten Bone. Yang kedua, penelitian oleh Pramowardhani 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model Guided Discovery Learning berbasis audiovisual terhadap hasil belajar IPA pada konsep cahaya dan sifat-sifatnya di kelas 5 SD Negeri 1 Sukamulya. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh model Guided Discovery Learning berbasis media audiovisual terhadap hasil belajar.
IPA pada konsep cahaya dan sifat-sifatnya di kelas 5 SD Negeri 1 Sukamulya. Yang ketiga, penelitian oleh Priadi 2021. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Priadi dan kawan-kawan 2021, yaitu pengaruh model guided discovery learning berbasis e-learning terhadap kemampuan berpikir kritis di SMAN 13 Bandar Lampung. Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa penggunaan model pembelajaran guided discovery learning berbasis e-learning berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik pada materi ekosistem. Kerangka berpikir. Prestasi belajar merupakan hasil yang didapat siswa pada periode tertentu yang bisa berbentuk simbol, angka, huruf, atau kalimat. Siswa dan guru pada umumnya tentu menginginkan prestasi belajar yang didapat hasilnya baik. Untuk mendapatkan hasil yang baik, guru atau pendidik tentunya harus menggunakan model dan media ajar yang efektif serta efisien untuk meningkatkan prestasi belajar siswa, khususnya pada proses pembelajaran yang saat ini dilaksanakan secara daring atau dalam jaringan. Berdasarkan masalah tersebut, maka peneliti ingin melakukan sebuah penelitian, yaitu apakah terdapat pengaruh model guided discovery learning berbasis media pembelajaran audio visual YouTube dalam meningkatkan prestasi belajar IPA kelas 5, materi konduktor dan isolator melalui aplikasi Zoom Meeting di SDN Baru 01 Pagi. Hipotesis penelitian. Hipotesis nolnya adalah tidak ada pengaruh model guided discovery learning berbasis media pembelajaran audio visual YouTube dalam meningkatkan prestasi belajar IPA kelas 5, materi konduktor dan isolator melalui aplikasi Zoom Meeting di SDN Baru 01 Pagi. Hipotesis tandingan atau alternatifnya adalah ada pengaruh model guided discovery learning berbasis media pembelajaran audio visual YouTube dalam meningkatkan prestasi belajar IPA kelas 5, materi konduktor dan isolator melalui aplikasi Zoom Meeting di SDN Baru 01 Pagi. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model guided discovery learning berbasis media audio visual YouTube dalam meningkatkan prestasi belajar siswa dalam pembelajaran IPA kelas 5, materi konduktor dan isolator melalui aplikasi Zoom Meeting di SDN Baru 01 Pagi. Waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan pada tahun ajaran 2020-2021 semester 1. Kemudian tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di SDN Baru 01 Pagi yang beralamatkan di Jalan R.A. Fadilah, Kelurahan Baru, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Metode penelitian. Pada penelitian ini akan dilakukan sebuah penelitian menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode eksperimen. Menurut Kroll 2012 menyatakan bahwa metode penelitian eksperimen digunakan jika peneliti ingin mengetahui pengaruh sebab akibat antara variabel bebas dengan variabel terikat. Maka dari itu, peneliti harus dapat mengontrol semua variabel yang mempengaruhi outcome, kecuali variabel bebas atau treatment telah ditetapkan. Supaya kondisi dapat dikendalikan, maka dalam penelitian eksperimen menggunakan kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Jenis desain pada penelitian eksperimen yang dipakai adalah quasi-eksperimen, yakni non-equivalent control group design, di mana kelompok pertama diberikan perlakuan X dan kelompok lain tidak. Kedua kelompok tersebut masing-masing diberikan pre-test dan post-test. Populasi dan sampel penelitian. Populasi. Menurut Sugiono, populasi ialah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek dan objek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan diambil kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 5 SDN Baru 01 Pagi pada tahun ajaran 2020-2021 yang berjumlah 63 siswa. Sampel. Sampel termasuk bagian dari populasi. Pengambilan sebuah sampel harus mewakili populasi yang ada. Apabila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, contohnya karena keterbatasan biaya, tenaga, dan waktu, maka peneliti bisa memakai sampel yang dari populasi tersebut. Menurut Sugiono 2012, sampel pada penelitian ini adalah 15 siswa kelas 5A, yaitu kelas eksperimen, dan 15 siswa kelas 5B, yaitu kelas kontrol di SDN Baru 01 Pagi. Teknik pengambilan sampel. Penentuan sampel penelitian dilakukan dengan teknik probabilitas, yaitu simple random sampling, yang merupakan teknik pengambilan
sampling paling sederhana tanpa memperhatikan status di antara anggota populasinya. Caranya yaitu dengan membuat list anggota siswa dan dibuat namanya, kemudian nantinya akan dilakukan undian secara acak. Ukuran sampel. Pengukuran sampel penelitian dilakukan menurut Gay, LR, dan DLPL 1992. Apabila penelitian yang dilakukan adalah eksperimental berkelompok, maka ukuran sampel yang direkomendasikan adalah sebesar 15 sampel per kelompok. Variabel penelitian. Variabel bebasnya adalah model, guided discovery learning, media audiovisual, YouTube, dan aplikasi Zoom Meeting. Variabel terikatnya adalah hasil prestasi belajar IPA. Teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik dan instrumen pengumpulan data menggunakan tes dan soal pretest dan posttest. Pengujian validitas dan perhitungan reliabilitas. Validitas ialah ketepatan suatu instrumen dalam pengukuran. Validitas instrumen dapat diketahui dengan melakukan perhitungan dengan rumus korelasi produk moment dari person. Kemudian, reliabilitas. Suharsini Arikunto 2002 mengungkapkan bahwa instrumen bisa dikatakan reliable apabila memberi hasil yang tepat oleh siapa dan kapan saja. Untuk mengetahui reliabilitas instrumen variabel prestasi belajar IPA memakai rumus KR21. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif. Pengujian persyaratan analisis itu uji normalitas dan uji homogenitas. Menurut Sugiono, salah satu uji normalitas data yaitu C² X2 atau disebut juga uji Gartner of Fit, menggunakan pendekatan penjumlahan penyimpangan data observasi tiap kelas dengan nilai yang diharapkan. Uji normalitas datanya disajikan secara berkelompok, datanya berbentuk nominal atau ordinal. Kemudian, uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui data dalam variabel X dan Y bersifat homogen atau tidak. Langkah-langkah menghitung uji homogenitas berdasarkan rumus uji homogenitas variasi. Pengujian hipotesis. Uji perbedaan dua rata-rata atau uji T. Uji perbedaan dua rata-rata atau uji T dilakukan untuk menguji hipotesis yang menyatakan adanya peningkatan yang signifikan atau tidak pada prestasi belajar IPA siswa di kelas 5 SDN baru 01 pagi. Prosedur pelaksanaan penelitian. Yang pertama, menentukan populasi dan sampel, kemudian mempersiapkan perangkat, pembelajaran dan instrumen, kemudian validasi instrumen. Kemudian dilakukan pretest. Perlakuannya pada kelas kontrol, pembelajaran konvensional atau tidak diberi perlakuan. Kemudian pada kelas eksperimen, pembelajaran menggunakan model guided discovery learning berbasis media audiovisual YouTube melalui Zoom Meeting. Kemudian dilakukan posttest, analisis data, dan pembahasan dan kesimpulan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.